Salam, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-20. Demikian dikatakan, anak-anak mereka akan seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Tuhan selalu menyertai umatnya. Pengalaman bangsa Israel menunjukkan bahwa Allah itu selain kasih juga adil. Bangsa Israel dihukum oleh Allah karena mereka tidak taat akan perintah Allah. Allah mengizinkan mereka masuk dalam pembuangan dengan tujuan mereka sadar dan mau berubah. Tidak selamanya mereka dibiarkan oleh Allah dalam kesulitan. Allah berjanji akan memulihkan keadaan mereka. Pemulihan bangsa Israel dikerjakan oleh Allah sendiri. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Allah. Yang bisa mereka lakukan hanya bersabar dan percaya akan rencana Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai setiap langkah perjalanan kita. Tuhan menyertai kita dalam segala perkara. Semua langkah kita tidak luput dari pandangan matanya. Tidak ada satupun perbuatan kita yang luput dari pernyataannya. Sekalipun kita mengalami pergumulan dan penderitaan, kita jangan putus asa. Namun kita perlu merenung dan menyadari apa yang kita perbuat dalam hidup kita, sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan. Kita umat percaya bahwa pergumulan dan penderitaan harus kita anggap sebagai ujian untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Sebab apabila kita jauh dari Tuhan, maka penderitaan kita akan semakin dalam, dan iblis akan terus menggoda kita agar jatuh ke dalam dosa. Berbahagialah orang yang percaya bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera dalam hidupnya, karena Dia akan segera menghancurkan iblis di bawah kakinya. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kita dalam segala perkara, karena Tuhan melindungi dan membela kita sejak semula. Berbahagialah orang, termasuk kita, yang merindukan penyertaannya dalam setiap langkah kita, karena Tuhan sudah melakukannya dalam setiap langkah kita dari sekarang sampai akhir zaman. Lalu apa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Tuhan menyertai hidup kita? Ada beberapa jawaban yang bisa disajikan pada kesempatan ini. Yang pertama, hidup di dalam kasih Tuhan. Kehidupan manusia di akhir zaman ini semakin jauh dari kasih. Banyak orang yang hidupnya atau kehidupan kasihnya sudah tawar, hambar, dan penuh dengan kebencian. Tentu kehidupan yang demikian jauh dari kehidupan yang berkenaan oleh Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kesucian.
Dunia ini sudah tercemar oleh dosa. Iblis berusaha untuk menghancurkan dan merusak kehidupan manusia dengan perbuatan-perbuatan berdosa. Maka melalui iman harus mampu melawan godaan iblis. Yang ketiga, hidup dalam pengenalan akan Allah. Allah juga akan melupakan keturunan kita atau generasi penerus kita bila kita hidup mengabaikan pengenalan akan Allah. Sangat mengerikan kalau kita tidak mengenal Allah. Bukan saja kita yang tidak disertai dan diberkati oleh Allah, keturunan kita pun akan mendapat hukumannya. Sebaliknya, bila kita mengenal Allah melalui mempelajari firman Tuhan dan melalui alam ciptaannya, maka hidup kita pasti disertai dan diberkati olehnya. Allah akan selalu bertindak dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Firman nas kita hari ini berkata, anak-anak mereka akan seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tetap di hadapanku. Amin.